Some people agree, some people not. It's up to you. Faktanya Gray juga telah dideportasi. But dideportasi karena dia bilang queer friendly, memberikan informasi tentang cara masuk Indonesia during COVID, dan jualan e-book, Gray cuman sial. Selamat datang di Pulang Kantor Bicara Hukum dengan gue, Franz. Di Pulang Kantor ini, gue membicarakan segala hal tentang hukum, isu-isu terkini, dan menjawab serta memberikan solusi buat permasalahan hukum kalian. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang hukum yang mau diberikan solusi, jangan ragu untuk DM gue langsung di Instagram gue, Franzoka, atau go to the comment section below. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, gratis kok, nggak bayar. Kristen Gray hanya satu dari puluhan bahkan ratusan WNA yang berada di Bali dengan tujuan sambil menyelam minum air. Liburan sembari bekerja atau biasa dikenal dengan digital nomad. Mereka berprofesi sebagai konsultan, psikolog, lawyer, desainer, youtuber, atau mungkin dropshipping. The problem is, hukum tidak dapat mengejar kecepatan perkembangan teknologi. Jadi ada kekosongan hukum dalam hal ini. Paling tidak ada dua isu yang harus di-highlight. Yang pertama adalah permit atau izin, dan yang kedua adalah tax atau perpajakan. Kita bahas yang permit dulu. Ada setidaknya 4 jenis visa yang wajib dimiliki oleh seorang WNA untuk masuk ke dalam Indonesia. Ada visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Para WNA digital nomad biasanya menggunakan visa kunjungan ketimbang visa tinggal terbatas karena sesuai kebutuhannya, dan visa tinggal terbatas persyaratannya lebih sulit karena harus ada pemberi kerja dan sponsor untuk mendapatkan visa tinggal terbatas secara legal. Tetapi visa kunjungan aturannya tidak memperbolehkan seseorang untuk bekerja. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah para digital nomad ini yang tidak bekerja bagi orang atau perusahaan di Indonesia dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan subjek Indonesia dianggap bekerja dan tidak bisa menggunakan visa kunjungan? Isu yang kedua adalah terkait dengan perpajakan. Kalau izinnya jelas, maka aturan mengenai aspek perpajakannya juga harus dibenahi. Aturan perpajakan khusus mengenai digital nomad belum tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, subjek pajak terbagi atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Baik WNI maupun WNA dapat dikategorikan sebagai subjek dalam negeri sepanjang yang pertama adalah bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kalaupun digital nomad yang bekerja tidak ada kaitannya dengan orang atau perusahaan di Indonesia tetap dianggap merupakan subjek pajak dalam negeri, dan orang tersebut pergi keluar Indonesia sebelum 183 hari dalam 1 tahun, ya negara akan berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak PPh. Seperti dikutip dari majalah Wired Inggris dalam artikelnya It's Inside the Weird Get Rich Quick World of Dropshipping, salah seorang digital nomad, Phil Loudon dari Amerika, bisa mendapatkan keuntungan 1,2 miliar dalam setahun. Dan negara mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Balik ke permasalahan Kristen Gray, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli, menyampaikan bahwa cuitan yang dibuat oleh Gray yang berisi informasi untuk masuk ke Bali pada saat COVID bertentangan dengan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2001 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian Gray juga diduga melakukan kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali. Jadi menurut Pak Kanwil Kemenkumham Bali, ada 2 pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian yang dilanggar. Pasal 75 ayat 1 dan pasal 122 poin A. Some people agree, some people not. It's up to you. Faktanya Gray juga telah dideportasi. But dideportasi karena dia bilang queer friendly, memberikan informasi tentang cara masuk ke Indonesia during COVID, dan jualan e-book, Gray cuman sial. Statement queer friendly bukan berarti Bali atau Indonesia mendukung LGBT kan? Tidak ada juga ajakan untuk masuk ke Indonesia secara ilegal during COVID. Toh meski ada pelarangan WNA masuk ke Indonesia berdasarkan surat edaran nomor 2 tahun 2021, WNA tetap boleh masuk ke Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jualan e-book, balik lagi ke permasalahan digital nomad tadi. Isu lainnya yang terkait dengan Bali dan mungkin beberapa daerah lainnya adalah terkait dengan WNA memiliki satu properti dan atau usaha di Bali. Di Bali misalkan sudah jadi rahasia umum jika pemilik dari suatu kafe, restoran, spa, bahkan rumah pribadi adalah WNA. Bang Hotman Paris bilang 4 dari 5 pemilik usaha di Bali adalah WNA. Modus operandinya bermacam-macam, tetapi secara garis besar ada 2 cara yang biasa digunakan. Yang pertama adalah nominee dan yang kedua adalah sewa. Praktek nominee adalah sesuatu yang jelas ilegal dalam hukum pertanahan dan juga terkait dengan saham suatu perusahaan. Di negara penganut civil law ke Indonesia, hal tersebut dilarang. Sekali lagi, dilarang. Tetapi believe it or not, this is happening. Sedangkan perjanjian sewa memang tidak ilegal sih, karena memang itu kan adalah perjanjian yang sifatnya private, kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya this man, Jack Morris, seorang YouTuber atau selebgram punya rumah gede dan bagus banget di Bali. Ketika netizen bertanya gimana caranya foreigner punya rumah di Bali, dia mengatakan bahwa memang gue nggak beli rumahnya, tapi gue buat perjanjian sewa dengan pemilik tanah selama kurang lebih 30 tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu lainnya. Can you imagine?
30 years. Damn, dan itu bisa diperpanjang. Nggak ada larangannya sih terkait dengan jangka waktu sewa terhadap suatu tanah atau bangunan. Tetapi pakai logika aja. Kalau satu tanah disewa selama 30 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya, sampai anak cucu tuh WNA tetap bisa tinggal di Bali. Modus operandi lainnya adalah selain sewa tanah di backup dengan perjanjian hutang piutang bodong. Hutang piutangnya tidak ada sehingga sampai selamanya pemilik tanah tersebut akan terikat dengan si WNA dan tanah akan menjadi milik si WNA selamanya. Bayangkan berapa banyak tindakan ilegal yang dilakukan oleh WNA-WNA tersebut dan memanfaatkan kekosongan hukum sehingga pemerintah kehilangan kesempatan mendapatkan pemasukan triliunan rupiah dari transaksi-transaksi tersebut. Yang jadi pertanyaan dan perlu diklarifikasi apakah dia bayar pajak dan apa izin tinggalnya. Sepertinya boleh pihak imigrasi atau Dirjen Pajak sekali-sekali silaturahmi datang ke rumah Jack di Bali. Sekian sharing gue kali ini. Kalau lu suka videonya jangan lupa like dan share video ini. Dan please consider subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan update tentang hukum selanjutnya. Lagian gratis kok, nggak bayar. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Seluruh informasi dan data disediakan di sini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan jasa penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum terdekat di sekitar Anda.